Kita patut bersyukur, alhamdulillah seluruh venue PON ke-20 Papua sudah selesai dan siap dimanfaatkan untuk mendukung suksesnya pelaksanaan PON yang baru pertama kali dilaksanakan di tanah Papua. Jokowi bertolak ke Papua, pembukaan PON 20 dan resmikan infrastruktur. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bertolak ke Provinsi Papua guna melakukan kunjungan kerja pada Jumat 1 Oktober 2021. Bersama rombongan terbatas, Presiden lepas landas dari Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta menggunakan pesawat Kepresidenan Indonesia 1 sekitar pukul 9.20 waktu Indonesia Barat. Melalui akun Instagramnya @jokowi pada hari Jumat, Jokowi mengatakan akan terbang ke Papua dan bermalam di Jayapura dan menyampaikan salam sampai bertemu besok di area pembukaan Pekan Olahraga Nasional 20. Setibanya di Bandar Udara Sentani, Kabupaten Jayapura, Presiden Jokowi langsung mengalungkan noken. Kepala negara juga disambut dengan tarian selamat datang khas Sentani dengan iringan tabuhan tifa. Jokowi dan rombongan akan langsung bermalam dan melanjutkan agenda kerja keesokan harinya. Turut menyambut kedatangan Presiden di Bandara Sentani yakni Pangkogap Wilhan 3, Legend TNI Jeffrey Apoli Rahawarin, Pangdam 17 Cendrawasih Majen TNI Ignatius Yogo Triyono, Kapolda Papua Irjen Pol Matius D. Fahiri, dan Pangkoopsau 3 Mazda TNI Samsul Rizal. Sedangkan Gubernur Papua Lukas NMB menyambut di hotel tempat Presiden bermalam. Adapun rombongan yang mendampingi Jokowi dalam penerbangan menuju Provinsi Papua antara lain Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI M. Tony Harjono, kemudian Komandan Pas Pampres Majen TNI Tri Budi Utomo, Deputi Bidang Protokol, Pres dan Media B. Mahmudin, serta staf khusus Presiden Billy Mambrasar. Dalam kunjungan kerja tersebut, Jokowi diagendakan untuk membuka Pekan Olahraga Nasional atau PON 20 hingga meresmikan sejumlah proyek infrastruktur. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD meninjau langsung kondisi Papua bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Hal ini dilakukan Mahfud guna memastikan pembukaan PON 20 dan Peparnas 16 berjalan lancar yang dijadwalkan dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo. Dikutip dari siaran pers Stadion Lukas NMB di hari Jumat, Mahfud menjelaskan bahwa ia bersama Mendagri melakukan pengecekan terakhir dan melihat persiapan akhir yang dilakukan oleh panitia. Semua berjalan baik. Selain memastikan keamanan, Mahfud juga menyaksikan langsung gladi resik pembukaan PON 20 yang berjalan lancar. Informasi dari Pangdam dan Kapolda. Lanjut Mahfud, sejak tanggal 22 September sudah banyak kontingen yang mulai bertanding dan sejauh ini berjalan lancar. Mahfud memastikan dari sudut keamanan semuanya sudah diantisipasi secara berlapis, tapi penuh kedamaian, tidak menakutkan. Meski dipastikan aman, Mahfud tetap meminta semua aparat bekerja dengan maksimal. Tujuannya agar pembukaan PON yang akan dihadiri oleh Presiden Jokowi dapat berjalan lancar, aman, dan sesuai dengan protokol kesehatan. Setelah mengunjungi distrik Abepura, Kota Jayapura untuk melakukan groundbreaking Papua Youth Creative Hub, selanjutnya Presiden Jokowi dijadwalkan akan memberikan pengarahan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda seprovinsi Papua yang akan digelar di kantor Gubernur Provinsi Papua. Malam harinya Presiden akan meresmikan pembukaan PON 20 Papua tahun 2021 yang dipusatkan di Stadion Lukas NMB, Kabupaten Jayapura. Menurut rencana, Jokowi akan kembali bermalam di Jayapura sebelum melanjutkan kegiatan kunjungan kerja pada Minggu besok. Presiden Jokowi telah tiba di Jayapura pada Jumat. Setibanya di sana, Presiden Jokowi membeli 2 buah tas noken, tas tradisional masyarakat Papua yang terbuat dari kulit kayu atau akar pepohonan. Lewat unggahan di Instagram resminya, Jokowi yang menceritakan pengalamannya dalam perjalanan menuju hotel di Jayapura. Pandangan Jokowi tertambat pada deretan tas rajutan warna-warni yang dijajarkan di pinggir jalan. Momen Jokowi membeli noken diunggah dalam video singkat di kanal YouTube Sekretariat Presiden. Dalam video tersebut, Jokowi tampak berbincang dengan ibu pedagang noken yang berada di Sentani, Jayapura. Perbincangan itu disaksikan masyarakat sekitar yang ramai menonton kedatangan Jokowi. Sedangkan dilansir dari okezone.com, acara pembukaan Pekan Olahraga Nasional atau PON 20 Papua 2021 akan digelar pada Sabtu 2 Oktober 2021 pukul 19 waktu Indonesia Timur dan jam 9 waktu Indonesia Barat. Pembukaan akan berlangsung di Stadion Lukas NMB.
Upacara akan dilakukan dengan pertunjukan pembuka untuk menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo beserta rombongannya, lalu dilanjutkan dengan tarian selamat datang. Lagu Indonesia Raya akan dikumandangkan di sana sekitar pukul 19.33 waktu Indonesia Timur. Setelah itu diikuti dengan laporan Gubernur Papua selaku Ketua Umum PB PON 20 Papua, serta sambutan dari Ketua Umum KONI Pusat. Kemudian acara akan dilanjutkan dengan pengibaran bendera PON. Lalu diteruskan dengan pembacaan janji atlet dan janji wasit. Sekitar pukul 19.48 waktu Indonesia Timur, Presiden Joko Widodo akan membuka PON 20 Papua secara resmi. Presiden akan memberikan sambutan untuk menyemangati para atlet yang berlaga. Setelah itu, acara dilanjutkan dengan pertunjukan budaya. Penampilan kreatif itu akan berlangsung dari pukul 19.51 sampai 20.31 waktu Indonesia Timur. Acara terakhir akan ditutup dengan penyalaan countdown dan kembang api, lalu lagu tema PON 20 Papua juga akan dinyanyikan di ujung acara yang berakhir pada pukul 20.45 waktu Indonesia Tengah. Sudah diputuskan keluasan 256.000 hektar yang akan dipakai dan dicadangkan untuk kawasan ibu kota. Keren, Ibu Kota Negara atau IKN Indonesia jadi salah satu infrastruktur terbesar di Asia Pasifik. Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas penting dalam rencana jangka panjang suatu negara. Bahkan, bukan hanya Indonesia, negara-negara lain juga turut membangun infrastrukturnya untuk memastikan kemudahan masyarakatnya sehari-hari. Proses pembangunan infrastruktur bukan hanya jalan tol saja, melainkan juga berkaitan dengan batas-batas pembangunan jangka panjang yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Tak ayal jika pembangunan di wilayah Asia Pasifik hingga kini menjadi prioritas utama dunia, bahkan menghasilkan nilai investasi signifikan yang sangat menguntungkan. Asia Pasifik telah menjadi rumah bagi beberapa proyek yang paling ambisius dan transformatif di dunia. Proyek infrastruktur tersebut digadang-gadang akan menghasilkan nilai yang signifikan bagi para investor real estate. Dilansir dari Kompas.com, setidaknya terdapat 5 proyek infrastruktur terbesar di kawasan Asia Pasifik yang tengah dibangun hingga kini. Kelimanya merupakan ibu kota negara atau IKN baru di Indonesia, Senzongling, Mumbai Metro, serta sistem pembuangan terowongan dalam Singapura. Selama pandemi COVID-19, kondisi sektor perhotelan kian memprihatinkan yang ditandai dengan banyaknya unit properti tersebut bangkrut maupun dijual. Dalam konferensi pers virtual pada Senin 27 September 2021, Ketua Badan Pimpinan Daerah atau BPD Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI DKI Jakarta, Sutrisno Iwantoro, mengatakan fenomena tersebut terjadi lantaran merosotnya jumlah pengunjung. Sehingga jumlah hotel-hotel yang akan dijual itu bervariatif, mulai dari hotel bintang 5 hingga non-bintang itu banyak sekali. Adapun beberapa pembangunan infrastruktur yang sedang digarap di wilayah Asia Pasifik di masa pandemi ini, di antaranya yakni ada Senzongling, Tiongkok. Pembangunan infrastruktur di selatan Tiongkok menjadi prioritas pemerintah selama bertahun-tahun. Salah satunya adalah pembangunan Senzongling sebagai salah satu jembatan terpanjang di Asia Pasifik sejauh 24 km. Jembatan ini menghubungkan distrik baru Chihueng di Xinjiang dengan distrik Bawan di Shenzhen. Diharapkan dalam proyek pembangunan ini akan menghubungkan antara Chihueng dan Bawan untuk menambah pengembangan jangka panjang. Lalu, Mumbai Metro, India, proyek pembangunan infrastruktur kereta api juga dirancang di Mumbai, India sebagai salah satu kota metropolitan terbesar. Jalur pertama Mumbai Metro yang melintasi Versova di barat laut kota dan Ghatkopar Timur telah dibuka pada 2014 silam. Hingga kini, proyek Mumbai Metro sedang dilanjutkan dengan 10 rangkaian jaringan rel kereta sepanjang 180 km. Selanjutnya, terowongan saluran pembuangan Singapura. Selain dikenal dengan infrastruktur MRT yang sangat panjang, Singapura juga sedang melakukan pembangunan infrastruktur saluran pembuangan. Sistem ini nantinya akan mengumpulkan air bekas penggunaan rumah tangga yang disuling kembali, sehingga layak digunakan. Proyek yang akan selesai pada tahun depan ini menggunakan terowongan sedalam 80 km untuk membawa semua air limbah Singapura ke 3 pabrik pemukiman. Yang terakhir, Ibu Kota Negara Kalimantan yang dijadikan sebagai salah satu proyek strategis nasional atau PSN, pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara atau IKN Kalimantan di Penajam Pasar Utara akan dibangun secara kontinu. Proses pemindahan ibu kota ke Kalimantan ini diharapkan bertujuan untuk mengurangi kepadatan penduduk dan kondisi Jakarta yang sudah rawan banjir dan kini terancam tenggelam. IKN juga akan menambah posisi tawar dan peluang besar bagi investor properti dalam jangka panjang, terlebih dalam menghindari naiknya permukaan air laut seperti sekarang.
Beberapa daftar kompilasi pembangunan infrastruktur terbesar di kawasan Asia Pasifik ini hingga kini masih menjadi prioritas meski di masa pandemi COVID-19. Anggaran yang diperlukan dalam pembangunan ibu kota baru tersebut tertuang dalam dokumen Rancangan Kerja Pemerintah atau RKP tahun 2022 yang dikutip CNBC Indonesia pada Jumat 24 September 2021 lalu. Dalam dokumen tersebut disebutkan pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 510,79 miliar rupiah untuk membangun ibu kota baru atau IKN. Untuk mendukung pembangunan IKN baru ini, pemerintah juga mengembangkan kawasan perkotaan yang ada di Kalimantan supaya bisa mendukung kawasan industri serta pariwisata yang ada di sekitarnya.